Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Bincang Pengawasan, yang tayang setiap hari Selasa dan juga Jumat pada channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Sebelumnya, mari kita sapa terlebih dahulu para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia dan juga terutama khususnya untuk rekan-rekan kita yang ada di Satuan Kerja Kementerian Agama, yaitu di Unit Eselon 1 Pusat, kemudian ada juga dari Kanwil Kementerian Agama seluruh provinsi di Indonesia, Kemenag Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, dan juga ada UPT Asrama Haji, Balai Diklat Keagamaan, PTKN, dan juga madrasah di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan saya, Mbak Zulfa. Assalamualaikum Mbak Zulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain itu, di tengah-tengah kita juga telah hadir narasumber kita kali ini, yaitu Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah Bapak Haji Mardani Rivianto, SHMH, sebagai Kasubag di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, yaitu Kasubag Hukum pada bagian perencanaan organisasi dan hukum. Untuk lebih jauhnya lagi, mungkin kita mulai aja atau gimana ya? Iya, kalau nggak aja ya. Pembahasan. Sobat Ijen yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Agama merupakan unsur pengawasan yang ada di Kementerian Agama. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal banyak sekali melakukan audit, review, pemantauan, dan pengawasan lainnya dengan membandingkan kondisi yang terjadi di satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk hari ini kita sesuai dengan tema tersebut ya, Oh iya betul, kita akan membawakan tema yaitu terkait deregulasi peraturan bidang pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Deregulasi itu sendiri adalah penataan regulasi, mungkin di sini khususnya regulasi pengawasan yang bertujuan untuk mengefektifkan dan juga agar sebuah regulasi itu tidak terjadi tumpang tindih. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bisa tanyakan langsung kepada narasumber kita hari ini. Oh ya, tak kenal maka kenalan. Oke? Nah, sebelumnya kita mungkin ingin mengetahui Bapak Mardani itu seperti apa sih biografinya. Silakan Pak, mungkin bisa diceritakan terkait biografi Bapak. Terima kasih Mbak Tian. Ibu-ibu, para pemirsa, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardani Rivianto. Saya lahir di Mojokerto 16 Maret 1975. Dulu saya mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebelum pada tahun 2008 saya bergabung menjadi PNS pada Itjen Kementerian Agama. Kemudian di situ saya masuk sebagai calon auditor dan ditempatkan di sebuah kepegawaian dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Sebelumnya tahun 2015 saya dipercaya untuk menjadi Kepala Bagian Hukum pada Itjen Kementerian Agama. Begitu, Mbak Yan. Oh, baik Pak. Terima kasih. Cukup jelas ya terkait biografi dari Pak Mardani. Mungkin selanjutnya kita ke topik utamanya aja. Baik, dari Mbak Jova mungkin ada pertanyaan Mbak? Iya. Berarti melihat dari biografi yang tadi Bapak sampaikan, Bapak sudah cukup lama ada di sebagian hukum ya Pak ya. Jadi bisa dijelaskan Pak apa aja tugas dari subbagian hukum khususnya selama ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ini? Nah, jadi tugas bagian hukum pada Itjen Kementerian Agama kita mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016. Jadi yang pertama kita melakukan analisis dan evaluasi produk hukum. Yang kedua kita melakukan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan bidang pengawasan. Dan ketiga kita melakukan fasilitasi dan aplikasi hukum bidang pengawasan. Itu Mbak Disa. Terkait analisis nih Pak ya, terkait analisis sendiri itu sejauh ini terkait analisis dan evaluasinya sudah sejauh mana sih Pak yang sudah dilakukan di Subag Hukum? Ya, jadi terkait dengan analisis evaluasi produk hukum, yang pertama biasanya kita melakukan kajian-kajian ataupun telah terkait dengan peraturan-peraturan terkait dengan produk-produk hukum
dan juga terkait dengan masalah-masalahan, khususnya masalah yang terkait dengan bidang pengawasan. Selanjutnya kita juga melakukan inventarisir berbagai penafsiran-penafsiran dan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan bidang pengawasan. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan usulan perbaikan peraturan dari hasil analisis dan evaluasi yang kita lakukan seperti itu, Mbak Tia. Analisis dan evaluasi produk hukum ya Pak sudah dilakukan sejauh ini. Mungkin berbicara terkait analisis dan evaluasi produk hukum, kita tidak terlepas dari sejauh mana kita mengetahui terkait harmonisasi peraturan yang sudah ada ya Pak ya. Nah, untuk harmonisasi itu sendiri, penyusunan peraturan perundang-undangan yang sudah dilakukan itu seperti apa ya Pak ya? Betul Mbak Tian. Jadi terkait dengan Itjen seperti yang disampaikan Mbak Dulfa tadi, Itjen adalah salah satu fungsi pengawasan internal pada Kementerian Agama. Nah, jadi Itjen itu melakukan perbandingan antara kondisi di lapangan dengan berbagai kriteria-kriteria untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan. Nah, di situ kita punya pedoman-pedoman atau penjelasan dalam melakukan pengawasan. Nah, biasanya kita melakukan penataan berbagai aturan tersebut, baik aturan-aturan yang sudah terbit atau maupun aturan yang akan diterbitkan, sehingga peraturan-peraturan itu bisa menjadi harmonis, tidak tumpang tindih, dan kemudian juga efektif dalam pelaksanaannya seperti itu. Jadi berarti tugas fungsi dari subbagian hukum selain menganalisis produk hukum, juga tadi seperti yang Bapak sebutkan bahwa ada advokasi hukum ya Pak? Betul, Mbak Tia. Nah, untuk di Inspektorat Jenderal sendiri, tugas dari subbagian hukum sebagai memfasilitasi advokasi hukum itu seperti apa gitu Pak? Ya. Dan pihak-pihak yang terkait itu apa aja? Jadi begini Mbak Dulfa, bagi para pemirsa, terkait dengan fasilitasi advokasi hukum bidang pengawasan, biasanya kita mewakili daripada institusi dalam hal terjadi adanya upaya administrasi terhadap kebijakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, khususnya kebijakan ataupun kebijakan tata usaha negara yang dihasilkan dari rekomendasi Itjen. Nah, ketika itu maka sebagian hukum akan mewakili dan juga melakukan analisis terkait dengan hal tersebut. Yang kedua, kita juga melakukan pendampingan terhadap saksi-saksi ketika pegawai Itjen diminta untuk menjadi saksi. Dan terakhir juga kita memberikan konsultasi bagi pegawai Itjen jika pegawai Itjen itu menghadapi masalah-masalah hukum. Itulah beberapa fasilitasi hukum yang kita lakukan. Dan selama ini mungkin kita bekerja sama dengan banyak pihak, khususnya dengan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, kemudian dengan Bapak Ibu Auditor, khususnya mungkin auditor investigasi, dan juga pihak terkait lainnya seperti itu. Selain tadi analisis produk hukum, advokasi hukum, terus ada juga lagi tugas fungsi dari subbagian hukum, yaitu tentang urgensi regulasi dalam pengawasan internal ya Pak. Menurut Bapak sendiri, apa urgensi regulasi dalam pengawasan internal yang ada khususnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama? Jadi regulasi itu urgensinya sangat penting, khususnya dalam bidang pemerintahan, karena fungsi regulasi itu menjadi acuan bagi birokrasi untuk bekerja. Nah, dalam bidang pengawasan terlebih lagi itu menjadi acuan pedoman dalam kita melakukan pengawasan, sehingga segala bentuk pengawasan yang kita lakukan, baik itu audit, review, evaluasi, pemantauan atau kegiatan pengawasan lainnya itu bisa menjadi sistematis, kemudian terarah, akuntabel, dan memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanaannya, sehingga menjadi efektif dalam pelaksanaannya dan mungkin tidak tumpang tindih dan harmonis seperti itu, Mbak Dulfa. Seperti yang kita sampaikan di awal bahwa ada istilah deregulasi ya Pak ya? Ya, betul. Nah, itu maksudnya apa itu Pak, deregulasi? Deregulasi itu berarti kita melakukan penataan regulasi. Intinya itu regulasi itu kita buat, kita tata dengan melakukan ada dua indikator, yaitu harmonisasi yang pertama, yang kedua adalah pengendalian regulasi. Harmonisasi itu dilakukan dengan beberapa langkah-langkah. Mungkin seperti pertama kita bisa melakukan identifikasi terhadap peraturan bidang pengawasan. Jadi identifikasi itu seperti kita ketahui, peraturan bidang pengawasan itu bisa kita lihat dari beberapa faktor. Pertama dari tahap-tahapannya. Ada peraturan saat perencanaan pengawasan, kemudian pelaksanaan pengawasan, kemudian pelaporan hasil pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan.
seperti perencanaan, kita memastikan bahwa aturan-aturan terbaru itu sesuai dengan standar audit yang berlaku, kemudian juga sesuai dengan kendali mutu audit yang berlaku. Terkait dengan pelaksanaan, kalau dulu kita biasanya membuat peraturan, misalnya ada aturan mengenai pedoman audit, pedoman mengenai evaluasi, pedoman mengenai review, atau pedoman mengenai kegiatan pengawasan lainnya. Pada prinsip regulasi, kita melakukan perampingan dan penyederhanaan. Artinya beberapa regulasi yang bisa kita rampingkan dan sederhanakan, dia kita gabungkan. Jadi mungkin peraturan mengenai audit, review, evaluasi yang ada 5 peraturan itu bisa kita ringkas menjadi satu peraturan, yaitu peraturan mengenai pengawasan internal pada Kementerian Agama. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaporan dan tindak lanjut. Di sini adalah standar bagaimana kita membuat standar pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan supaya bisa efektif dan efisien. Itu dari tahapannya. Kemudian dari bentuknya ada aturan mengenai audit, mengenai review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Itu bisa umpamanya itu sifatnya umum, kita gabungkan menjadi satu aturan umum saja. Sehingga punya aturan umum payung yang memayungi semua aturan pengawasan. Tinggal ketika ada aturan-aturan yang sifatnya khusus, itu bisa dibuat tersendiri tapi tidak terlalu banyak. Sehingga aturan itu tidak menjadi terlalu banyak, efektif, efisien, harmonis. Itu dari segi identifikasi. Kemudian kita analisis. Kita analisis gini Mbak Zulfa dan Mbak Tian. Kita ketahui bahwa pada saat ini regulasi terus berkembang. Terus ada undang-undang baru, ada peraturan baru, ada juga berbagai kebijakan yang baru. Artinya berapa peraturan yang kita susun beberapa tahun yang lalu, mungkin harus terus kita analisis. Apakah masih harmonis sekarang? Jangan-jangan aturan yang baru yang muncul itu membuat menjadi tumpang tindih. Sehingga kita perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Dan itu proses yang terus dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah proses pemetaan. Setelah kita identifikasi, kita analisis, beberapa aturan ini masih harmonis dan tidak perlu kita perbaiki. Kemudian selanjutnya kita buat pemetaan. Dari beberapa ini kita harus menyusun perbaikan-perbaikan. Biasanya itu berupa program legislasi. Program legislasi istirahat Kementerian Agama yang masuk dalam rencana strategis yang bisa itu program jangka panjang selama 5 tahun seperti dari 2020 sampai dengan 2024 atau program tahunan, sehingga program legislasi kita menjadi terarah, sistematis dan terkontrol. Kemudian setelah kita punya program legislasi, barulah kita buat yang namanya usulan perbaikan peraturan, karena itu membutuhkan waktu dan membutuhkan kerjasama dan sinergis dengan berbagai pihak. Itu kira-kira contoh bagaimana pentingnya deregulasi supaya pengawasan kita menjadi lebih baik. Seperti itu Mbak dan Mbak Zulfa. Kalau tadi melihat paparan Bapak yang sepertinya sempurna gitu ya, kalau sampai deregulasinya itu berjalan dengan baik. Jadi kalau menurut Bapak sendiri setelah lama di sebuah hukum, dari proses deregulasi ini apa yang mungkin sulit, di tahap apa yang sulit selama ini yang sudah Bapak jalani? Ya. Jadi betul Mbak Zulfa. Jadi berbicara mengenai peraturan itu adalah siklus penataan peraturan undang-undang yang tidak berhenti. Jadi tidak ada istilahnya peraturan ini sudah sempurna dan stop. Karena selalu ada peraturan-peraturan baru yang muncul, kebijakan-kebijakan baru yang muncul mempengaruhi kebijakan yang sudah kita lakukan. Yang pertama. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita membuat suatu pengendalian peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan bidang pengawasan. Saat ini kita sudah punya peraturan payungnya, kita sudah punya PMA 40 tata cara pembentukan peraturan menteri, punya KMA 77 tentang pedoman penyusunan keputusan dan juga instrumen hukum lainnya, dan juga berbagai SOP tentang pembentukan peraturan bidang pengawasan. Nah, itu menjadi acuan dasar kita dalam membuat peraturan. Kemudian ada rapat koordinasi, artinya tidak henti-hentinya subbagian hukum berkoordinasi dengan pihak terkait seperti dengan auditor, kemudian dengan bagian-bagian lainnya, sehingga kita terus melakukan rapat-rapat untuk mendapatkan bahwa pelaksanaan peraturan itu apakah sudah efektif dan efisien. Sehingga dalam mengkaji itu, ini beberapa peraturan harus diperbaiki, harus disempurnakan. Setelah kita membuat rapat koordinasi, kita membuat suatu naskah akademik atau kajian dulu. Kita buat naskah akademik, suatu kajian, apakah betul suatu peraturan sudah tidak harmonis dan kita perlu perbaiki. Dan kita ajukan kepada pimpinan. Nah, kalau sudah disetujui, barulah kita buat suatu perbaikan peraturan. Nah, salah satu juga pentingnya deregulasi dan juga harmonisasi adalah kontrol pengendalian itu adalah adanya paraf pengendalian. Jadi setiap regulasi yang akan kita terbitkan itu ada paraf koordinasi. Jadi baik dari pemrakarsa, kemudian dari pihak yang berkepentingan, itu kita berikan paraf kotak-kotak di bawahnya. Sehingga dengan harapan pihak-pihak yang terkait itu dilibatkan dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah adanya evaluasi berkala.
tidak ada peraturan yang istilahnya akan langgeng. Setelah beberapa tahun mungkin dia akan terus mengalami perlu penyempurnaan dan pengkajian akibat adanya perubahan-perubahan regulasi dalam lingkungan ini, entah perubahan undang-undang, perubahan kebijakan, bahkan perubahan sosial politik seperti itu sekalian. Contohnya yang paling nyata adalah saat pandemi COVID-19 ini. Itulah suatu hal yang sebelumnya itu tidak terbayangkan oleh kita. Jadi dengan perubahan lingkungan itu, bagaimana peraturan perundang-undangan itu harus diharmonisasi supaya birokrasi tetap berjalan. Kalau kita tidak adaptasi dengan berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang ada, artinya bisa-bisa peraturan-peraturan yang ada itu tidak harmonis. Maka begitu ada perubahan lingkungan, segera kita kaji dan melakukan penyempurnaan. Tadi seperti kata Mbak Tian dan Mbak Zulfa bahwa aturan itu menjadi harmonis, tidak tumpang tindih, dan juga efektif dalam pelaksanaannya. Itu dari Mbak Tian, Mbak Zulfa. Mungkin salah satunya kita sudah melakukan juga inventarisir peraturan ya Pak, sejauh ini gitu. Jadi di Subag Hukum itu kita telah melakukan inventarisir peraturan khususnya di bidang pengawasan, bagaimana kita bisa melihat secara dokumentasi digitalnya itu sudah kita susun juga gitu. Dan sejauh ini kita ada, selain ada di backup digital pribadi di Subag Hukum, itu juga kita sudah ada di web kita ya Pak ya. Web kita itu bernama Sirandang, yaitu Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan. Mungkin itu kita dari situ bisa mengetahui sejauh mana produk hukum yang sudah dihasilkan khususnya oleh Subag Hukum, oleh teman-teman di Subag Hukum ini, dan juga kita bisa mengakses peraturan-peraturan apa saja yang dibutuhkan khususnya di bidang pengawasan oleh teman-teman auditor kita ya Pak ya, dan juga bisa kita akses bisa di mana saja sih mengaksesnya itu. Mungkin Pak, apakah ada evaluasi nggak Pak sejauh ini terkait inventarisir yang sudah berjalan gitu, agar bisa lebih baik lagi? Alhamdulillah, betul Bapak sekalian, para pemirsa, pada saat ini seperti bagian dari regulasi, Subbagian Hukum seperti dijelaskan Mbak Tian tadi sudah melakukan inventarisir peraturan perundang-undang, khususnya peraturan bidang pengawasan. Jadi kita tuh membuat pendataan berbagai peraturan, baik dari mulai undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian ada PMA, KMA, dan keputusan-keputusan Irjen ke bawah terus kita inventarisir. Sehingga terkumpullah di Sirandang itu kemarin sampai 6.000 ya Mbak Tian, 6.000 peraturan. Dari 6.000 itu pun kita kodifikasi lagi, mana-mana saja yang berkaitan dengan pengawasan. Kita kumpulkan lagi, ternyata hampir 900 ya Mbak Tian. 940 lah ya Sampai 940 peraturan di bidang pengawasan. Tapi apakah semuanya itu masih harmonis? Itu kemarin masih kita kerjakan sampai sekarang. Sehingga dari 900 peraturan yang ada itu, jangan-jangan itu ada yang mungkin dulu itu belum dicabut, atau mungkin ternyata sudah tidak berlaku lagi kan, sudah ada aturan yang terbaru. Tapi yang terpenting sudah dilakukan inventarisasi dan pendataan. Dari situ sehingga kita bisa membuat suatu database peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk diregulasi. Sehingga kedepannya itu tadi dengan database itu maka kita membuat peraturan menjadi lebih harmonis, tidak tumpang tindih, efektif dan efisien. Iya. Dan kita sudah ada dari 2010 ya Pak terkait Sirandang itu, dan sampai sejauh ini sih sudah ada 2 kali perbaikan ya Pak. Yang pertama mungkin dulu itu sudah oleh senior-senior kami terkait regulasi semuanya dimasukkan gitu, tapi dari situ kita mencoba untuk mengikuti perubahan zaman di mana layoutnya juga kita lebih ingin user friendly ya Pak, seperti itu. Terkait Sirandang itu sendiri mungkin bila ada yang penasaran bisa sih kita buka sekarang aja ya Pak webnya. Nah terkait Sirandang itu teman-teman bisa langsung mengakses aja di Google, atau kita ketik juga websitenya Sirandang /Ijen ya. Untuk aplikasi Sirandang ini sendiri sebenarnya bisa diakses di mana saja sih, mengingat mobilitas dari Inspektorat Jenderal sendiri tuh pegawainya ada di mana-mana ya Pak. Mungkin kita bisa tahu teman-teman semuanya ada yang dinas di seluruh Indonesia gitu. Ya, sehingga Sirandang ini harapannya bisa membantu teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang sedang bertugas itu misalnya membutuhkan peraturan. Baiklah, mungkin tadi sudah kita singgung terkait Sirandang ya, yaitu Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan. Di sini kita bisa mengaksesnya itu bisa melalui smartphone ataupun bisa diakses di mana saja oleh sobat Itjen semua. Di sini tampilannya ada Sirandang. Langsung saja di itjen.kemenak.go.id. Mungkin di sini layoutnya sudah bisa dilihat
kita tinggal mencari peraturan yang akan dicari gitu. Ini apa sih salah satu kelebihan Sirandang itu? Karena sejauh ini misalkan ketika teman-teman auditor menanyakan langsung ke bagian Subag Hukum terkait peraturan-peraturan yang ada, terkadang ketika misalkan salah satunya melakukan audit kinerja secara serentak di seluruh wilayah ya, di Inspektorat Jenderal misalkan. Nah, ketika ada satu orang menanyakan peraturannya kepada Subag Hukum, itu kalau melalui Wapri atau WA secara pribadi, mungkin itu akan lama ya bila kita yang kita rasakan gitu, lama untuk mengetahui akses peraturannya itu. Tapi kalau melalui Sirandang kita tidak usah membuang waktu, kita tinggal buka aja. Misalnya di sini kita akan mencari terkait peraturan gratifikasi. Kementerian Agama sudah ada peraturan Menteri Agamanya, yaitu PMA nomor 34 tahun 2019. PMA gratifikasi. Di sini kita bisa langsung men-search atau mencari. Nah, di sini sudah muncul sesuai dari permintaan kita tadi terkait peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2019 tentang pengendalian gratifikasi pada Kementerian Agama. Langsung tinggal kita klik aja. Di situ nanti akan tampil bentuk PDF-nya, bila memang mau dibaca saja bisa, atau mungkin mau di-download tinggal diklik download. Jadi peraturannya sudah bisa diperoleh oleh teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Tian. Yang terhormat para pemirsa, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan mengenai Sirandang, betul. Jadi Sirandang itu adalah aplikasi yang kita susun untuk memudahkan Bapak Ibu para pemirsa untuk mencari peraturan-peraturan, khususnya peraturan di bidang pengawasan. Nah, selanjutnya selain tadi dijelaskan oleh Mbak Tian bahwa itu memuat berbagai aturan-aturan yang sudah kita muat dalam Sirandang, kita ke depannya juga sudah mengembangkan Sirandang tersebut dengan adanya menu-menu untuk Bapak Ibu bisa bertanya ataupun berkonsultasi mengenai aturan bidang pengawasan. Jadi kedepannya kita akan membuat suatu window ataupun juga jendela yang Bapak Ibu bisa masuk, sehingga seperti tadi kata Mbak Tian jelaskan, jika melalui WA mungkin membutuhkan waktu yang lama, maka ketika masuk kepada Sirandang dan window yang langsung, pertanyaan Bapak Ibu itu nanti bisa lebih cepat. Karena di situ juga mungkin kedepannya kita akan mencoba supaya ada database sehingga memudahkan kalau memang itu sudah pernah ditanyakan sebelumnya, sudah saya tanyakan lagi. Kalau itu bisa mencari pertanyaan apa sih yang sudah pernah ditanyakan. Nah, itu rencana yang sedang kita kembangkan saat ini. Tapi itu masih menjadi proses yang sedang kita kaji saat ini. Mungkin ke depannya setelah kita rampung akan ada tayangan sendiri nanti mungkin ya untuk menjelaskan mengenai bagaimana Sirandang dan konsultasi setelah ampuh tersebut. Baik, ini merupakan pertanyaan pamungkas ya Pak ya, terakhir. Mengingat dari tugas fungsi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, teman-teman kita di auditor itu sering melakukan perjalanan dinas ke luar kota, jadi mobile seperti itu Pak. Mungkin kita mau minta saran dan pendapat dari Bapak, apa nih kiat buat teman-teman di Inspektorat Jenderal yang sedang melakukan perjalanan dinas juga melawan pandemi COVID-19 yang sekarang ini masih berada di tengah-tengah kita. Terima kasih Mbak Jufa, betul sekali Bapak Ibu yang terhormat para pemirsa. Jadi pada era pandemi COVID-19 ini yang terpenting adalah kita semua menjaga kesehatan. Jaga kesehatan artinya makan yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, kemudian beraktivitas secara berimbang. Artinya beraktivitas berimbang itu ada berimbang antara kita bekerja, kemudian berolahraga, dan juga beristirahat. Selanjutnya setelah aktivitas itu juga kita usahakan supaya kita itu menerapkan 3 pencegahan. Yang pertama adalah selalu menjaga jarak. Menjaga jarak artinya kita jaga minimal setiap interaksi itu sekitar 1 meter atau 2 meter dengan pihak-pihak lainnya. Yang kedua, usahakan kita itu selalu mencuci tangan. Setiap kita ada waktu, setiap 2 menit sekali kita mencuci tangan dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, jangan lupa gunakan masker atau face shield. Tadi mungkin itu hal-hal dasar yang bisa kita lakukan dalam kita tetap bekerja, beraktivitas, tetap berkinerja,
untuk kemajuan kita semua dan juga kemajuan Kementerian Agama, tapi tetap menjaga kesehatan kita semua. Seperti itu, Kak Tia. Terima kasih Bapak. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin sudah cukup jelas ya, tadi kita sudah mendengar bagaimana penjelasan dari narasumber kita. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya bisa ikut di bincang pengawasannya Pak. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan wawasan dan juga bisa mendapat pengetahuan baru ya terkait di bidang hukum gitu, khususnya di bidang hukum di pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ini. Mari kita akhiri saja. Baik Sobat Ijen, terima kasih sudah menyaksikan acara Bincang Pengawasan pada episode kali ini bersama kita dan Bapak Mardani selaku Subag Hukum di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa kita juga butuh komentar, pesan, kesan teman-teman. Jangan lupa untuk komen di bawah, di subscribe, di share, dan di like channel YouTube kita di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.